warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato singkat saya berjudul Animo Pecahan Soal Matematika yang belum terpecahkan selama 25 tahun. Sebelum mulai pidato saya, perkenalkan nama saya Irwana Hanif dari kelas 10 IPA 1 dari Sekolah SMA Negeri 1 Simpang. Animo adalah animasi dari Jepang yang diproduksi dengan teknik gambar tangan atau memanfaatkan teknologi komputer. Baru-baru ini, Animo mulai kembali terkenal baik dari beberapa laman, baik itu dari Instagram, Twitter, TikTok, ataupun dari story-story WA teman kalian. Tahukah kamu bahwa anime tidak hanya bahan gabutan atau bahan hiburan saja? Pada tahun 2018, seorang penggemar anime atau biasa disebut wibu, tak diketahui namanya, mendadak viral karena telah membantu para matematikawan memecahkan soal matematika yang belum dipecahkan selama seperempat abad atau 25 tahun. Awalnya, seorang penggemar anime, sebut saja si A, bertanya di dalam forum 4chan yang di forum tersebut terdapat penggemar-penggemar anime lainnya. Dia bertanya bagaimana cara menonton anime The Midnight Call of Haruhi Suzumiya dengan cara singkat mungkin dan sesuai dengan kronologisnya. Anime The Midnight Call of Haruhi Suzumiya merupakan kisah tentang perjalanan waktu yang disebut menantang oleh para penggemar anime. Pasalnya, saat ditayangkan di televisi diputar secara acak dan tidak sesuai dengan kronologisnya. Penggemar anime, sebut saja si B, pun membantu menjawab pertanyaan si A. Dia mengklaim telah menemukan batas bawah kemungkinan dengan urutan tertentu. Penggemar tersebut pun saling berinteraksi dalam forum konsen tersebut untuk dapat menonton anime Suzumiya Haruhi dengan cara singkat mungkin dan sesuai dengan urutannya. Dengan menggunakan rumus matematika. Teman-teman bisa melihat di website-website tertentu yang memperlihatkan hasil kerja mereka di dalam forum tersebut. Hingga akhirnya seorang matematikawan menemukan penjelasan matematika si penggemar tersebut dan men-share-nya ke Twitter. Sejak saat itu banyak para ahli yang mulai membahas tentang itu di media sosial. Soal matematika yang belum terpecahkan selama 25 tahun atau sekitar abad itu adalah matematika super permutasi. Solusi yang dikemukakan oleh penggemar tersebut dapat membantu pencarian formula pengkalkulasian super permutasi perpendek dan juga telah disetujui oleh matematikawan profesional yaitu J. Penton. J. Penton dalam website The Verge, ia mencoba mengkalkulasikan super permutasi perpendek dalam anime Suzumiya Haruhi dengan sependek mungkin. Ia mengatakan bahwa anime Suzumiya Haruhi dapat ditonton sebanyak 63.313.313.611 kali, atau sekarang mungkin lebih dari itu. J. Penton pun berkata bahwa bukti ini menunjukkan bahwa kalian tidak perlu menjadi matematikawan profesional untuk matematika dan memajukan batas pengetahuan. Ini sisi indah matematika. Anda memahami pertanyaan atau tidak? Mungkin ini saja pidato singkat saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul dengan Donat Matematika. Karena berhubungan dengan matematika merupakan pelajaran wajib yang ada di bangku sekolah. Ada yang menyukainya dan juga tidak ada yang menyukainya. Para ahli matematika di dunia menemukan berbagai macam hal yang berhubungan dengan matematika. Kadang mereka menggunakan matematika sebagai hal-hal yang unik. Contohnya membuat resep donat. Donat atau torus adalah objek penting matematika dan sebagai makanan lezat. Tahukah kalian, seorang ahli matematika yang bernama Dr. Eugenia Cheng telah menciptakan formula sempurna untuk donat. Rahasianya terletak pada ukuran lubang donat. Formula ini dinamakan Square-Chi ratio. Dr. Eugenia Cheng menggunakan kalkulus untuk menciptakan racikan sempurna untuk donat. Nah, dari hal tersebut, kita telah mengetahui bahwa pembelajaran matematika bukan hanya persoalan hitung-menghitung saja. Nyatanya, matematika dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita tersadar bahwa pembelajaran matematika di sekolah akan melatih kita untuk selalu berpikir cerdas dan teliti menghadapi suatu permasalahan yang ada. Sekian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pidato singkat saya kali ini, saya akan bawakan tema belajar dengan matematika. Mendengar kata matematika saja, kepala sebagian orang sudah merasa pusing dan panas. Memang pelajaran matematika cukup rumit dan susah. Kita harus benar-benar memahami dasarnya dulu, baru kita bisa mempelajari atau mengerjakan soalnya.
Tapi di pidato singkat saya kali ini, saya tidak akan bahas tentang aljabar, geometri, atau logaritma. Tetapi saya akan membahas salah satu teknik belajar yang efektif, yaitu teknik Pomodoro. Teknik belajar Pomodoro ini teknik belajar Pomodoro yaitu teknik belajar dalam beberapa menit lalu mengambil jeda beberapa menit untuk istirahat. Teknik belajar Pomodoro ini diperkenalkan oleh Francisco Cirillo. Dalam teknik belajar Pomodoro ini kita menggunakan teknik perbandingan dalam matematika, yaitu ada 30/10 dan 40/10. Nah, untuk 30/10 yaitu 30 menit belajar, 10 menit istirahat, 40 menit banding 10 yaitu 40 menit belajar dan 10 menit istirahat. Dengan menggunakan teknik belajar ini, otak kita akan tetap fokus pada waktu belajar dan akan beristirahat pada waktunya istirahat. Pada saat istirahat, kita bisa stretching, tidur, makan, ataupun minum. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya harap kedepannya teman-teman bisa menerapkan teknik belajar ini di kegiatan pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan matematika berbasis budaya. Pasti teman-teman sekalian bertanya, memangnya ada matematika berbasis budaya? Tentu saja ada. Di sini saya akan mengenalkan etnomatematika. Etnomatematika adalah matematika berbasis budaya. Budaya yang dimaksud adalah keseharian yang kita lakukan dalam sehari-hari. Etnomatematika pertama kali digagas oleh Di Ambrosio pada tahun 1985. Contoh etnomatematika di dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada permainan cengkah yang kita lakukan pada masa kecil. Nah, di permainan cengkah ini kita dapat menghitung luas balok, kita dapat menghitung angkanya 1-8 atau 1-10. Etnomatematika juga ada di kain batik Jogja. Cukup sekian pidato tentang matematika berbasis budaya yang saya bawa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdiri saya di sini hanya untuk membacakan sebuah pidato matematika yang saya beri judul ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang ilmu matematika. Teman-teman yang saya hormati, matematika sudah tidak asing lagi di telinga setiap orang, baik itu anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan para orang tua pasti mengenal nama matematika. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ilmu dan tentang angka dan bilangan. Mungkin tidak semua orang menyukai matematika, ada yang membencinya dan bahkan sangat muak melihatnya. Alasan utamanya tentu saja karena angka dan materinya sangat sulit untuk dipahami. Namun teman-teman juga harus tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala juga telah membahas tentang ilmu matematika dalam Al-Qur'an. Yang pertama, ilmu Al-Qur'an membahas tentang penjumlahan, yaitu terdapat di ayat ke-25 dalam surah Al-Kahfi. Yang kedua, Al-Qur'an membahas tentang pengurangan, yaitu terdapat di ayat ke-14 dalam surah Al-Ankabut. Yang ketiga, Al-Quran membahas tentang perkalian, yaitu terdapat di ayat ke-2 di dalam surah An-Nur. Yang keempat, Al-Quran membahas bilangan pecahan, terdapat di ayat ke-12 dalam surah An-Nisa. Dan yang terakhir, Al-Quran membahas tentang bilangan genap dan bilangan ganjil, terdapat di ayat ke-3 dalam surah Al-Fajr. Cukup sekian dari pidato saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Saprina yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pidato yang saya beri judul Bapak Matematika. Siapakah Bapak Matematika itu? Ia bernama Al-Khawarizmi dan dia mempunyai nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Dia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizmi yang sekarang disebut dengan Khiva di Uzbekistan. Dia lahir pada tahun 708 Masehi. Sejak dia remaja, dia diangkat sebagai anggota di Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah itu adalah sebuah perpustakaan tempat berkumpulnya para ilmuwan. Al-Khawarizmi juga menerjemahkan buku tentang geografi yang ditulis oleh Ptolemus, seorang ilmuwan Yunani
yang berisi tentang aljabar. Dia juga menciptakan aljabar, tetapi aljabar ini sudah diciptakan oleh ilmuwan terdahulu dan dia tulis ulang gitu, dan dia menciptakan fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Lalu ia dinobatkan sebagai Bapak Aljabar. Al-Khawarizmi juga telah mempopulerkan ilmu aritmatika, yaitu angka 0 dan juga angka 1 sampai 9. Bidang aritmatika telah ia tuang dalam bukunya yang berjudul Al-Jami' wa Tafriq bi Hisab Al-Hind. Al-Khawarizmi juga mengenakan konsep algoritma yang pengaruhnya besar bagi perkembangan teknologi hingga saat ini. Dari semua yang diciptakan oleh Al-Khawarizmi, dia dinobatkan sebagai Bapak Matematika. Sekian dari pidato saya hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdirinya saya di sini adalah ingin membawakan pidato saya yang saya beri judul diskon. Untuk teman-teman, saya di sini saya ingin memberi tips nih kepada teman-teman. Bagaimana sih matematika itu bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh kali ini adalah diskon. Untuk teman-teman yang telah mempelajari tentang ini sebelumnya, kita review sedikit ya. Sebelumnya, diskon adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa. Diskon itu berfungsi untuk menarik lebih banyak orang ke toko. Lalu bagaimana sih cara cepat menghitung diskon? Nah, jika diskonnya 40%, begini nih urutan menghitungnya. Pertama, kita cari berapa besar diskonnya. Caranya adalah harga asli dikalikan persen diskon. Misalnya harga aslinya adalah 200.000. Jadi 200.000 dikalikan 40%, hasilnya adalah 80.000. Nah, cara yang kedua adalah menghitung harga yang harus kita bayar. Caranya adalah harga asli dikurang besar diskon. Jadi 200.000 dikurang 80.000, hasilnya 120.000. Nah, jadi harga yang harus aslinya kita bayar 200.000 jadi 120.000 karena adanya diskon 40%. Nah, ada lagi nih tips buat teman-teman biar bisa lebih cepat menghitung diskon. Misalnya diskonnya 40%, jadi kita bayarkan 60% lagi tuh. Jadi maka kita cukup menghitungnya dengan cara harga asli dikalikan 60% tapi dalam bentuk desimal. Jadi 200.000 dikalikan 0,6, hasilnya adalah 120.000. Nah, menurut teman-teman lebih cepat cara yang mana? Teman-teman bisa pilih sendiri ya. Baiklah, beginilah pidato saya ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini, saya Tuti Erni, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul tentang matematika dalam fashion. Siapa yang pernah menduga bahwa matematika dan fashion adalah sebuah kesatuan yang sama? Beberapa proporsi, jika bukan salah satu dasar matematika yang paling mengakar. Fashion berasal dari Latin, Latin modus, yang artinya mengukur. Sama seperti dalam membuat pakaian, kita perlu namanya pengukuran. Sama seperti dalam matematika. Dalam pakaian, mengukur dengan cara yang sama, menghitung pengukuran linier untuk menentukan panjang lengan baju, pengukuran permukaan untuk menentukan bagian depan kemeja misalnya, dan pengukuran volumetrik untuk menambah kapasitas atau jarak antara dada dan kembali. Paralelisme dan tegak lurus adalah sebuah konsep kunci dalam pembuatan pola, seperti halnya pengukuran sudut. Alat yang sangat spesifik dalam pembuatan pola adalah yang disebut aturan Prancis. Terintegrasi dalam desain lekukan pinggul, garis leher, kepala leher, kaki celana panjang, dan lain-lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang matematika dalam fashion. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul pidato singkat saya yang berjudul Motivasi Logika dalam Matematika. Logika matematika adalah bagaimana cara kita berpikir untuk mengambil sebuah keputusan. Inti dari logika adalah untuk tidak membuat hal-hal sederhana menjadi rumit, tetapi untuk membuat hal-hal rumit menjadi sederhana. Kegunaan atau manfaat dari logika matematika yaitu setiap orang yang pelajari logika akan berpikir lurus, tertib, rasional, metodis, serta melatih diri kita untuk menjadi manusia yang teliti, cermat, dan tidak ceroboh. Adapun motivasi untuk menyukai pelajaran matematika ada 6. Yang pertama, tanamkan niat di hati aku pasti bisa. Yang kedua, jangan takut mencoba, bertanya kepada guru atau orang tua, belajar bersama teman, berlatih mengerjakan soal, dan beri apresiasi kepada diri sendiri. Sebenarnya matematika itu mudah, hanya saja kita malas mempelajarinya dan menganggapnya sepele. Padahal matematika itu sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Contoh logika matematika yang membantu orang-orang saat transaksi jual beli, untung rugi, dan guru-guru saat menghitung nilai siswa di sekolah. Sekian pidato singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari yang namanya matematika. Di dalam matematika, kita tidak hanya mempelajari tentang angka saja, tetapi juga tentang bangun datar. Bangun datar ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari dan berbagai macam-macam bentuknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bangun datar, khususnya trapesium. Trapesium adalah sebuah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk dan 2 diantaranya sejajar namun tidak sama panjang. Trapesium ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ialah trapesium sembarang. Trapesium sembarang ialah trapesium yang memiliki ukuran dan bentuk namun berbeda di setiap sisinya. Yang kedua ialah trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki ialah trapesium yang memiliki sepasang rusuk yang sejajar, di samping memiliki sepasang rusuk yang tidak sama panjang. Yang ketiga ialah trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku ialah salah satu sudutnya bernilai 90 derajat atau siku-siku. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.